Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Agil Nurhaki. Saya di sini sedikit berbicara mengenai kisah tentang zina hati. Sebelumnya, kisah ini saya ambil dari kutipan buku Jodoh Cuekin Ajalah yang diterbitkan oleh Kakak Fatmawanti Lanca. Yang dimana kisah ini menceritakan seorang pria dan seorang wanita yang memiliki hobi yang sama, yaitu hobi menulis. Dengan kecintaan mereka terhadap dunia menulis, timbullah rasa penasaran terhadap diri mereka untuk mengetahui karakter mereka masing-masing. Kemudian pada suatu hari, si wanita menerbitkan bukunya yang kebeberapa kali. Dan pada saat itu juga, si pria tersebut menghampiri si wanita ini, kemudian mengucapkan selamat ya mbak atas terbitnya buku dan barakallah. Kemudian dijawab oleh si wanita tersebut, terima kasih ya mas atas doanya. Kemudian beberapa hari setelah itu mereka saling berkomunikasi melalui sosial media. Dan pada suatu hari si pria ini kembali menghubungi wanita dengan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh sang wanita tersebut, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian si pria ini kembali mengatakan, wah ternyata mbak hobi menulis juga ya, ucap sang pria. Kemudian si wanita ini menjawab, iya mas, saya sudah lama hobi menulis. Dan tadi saya juga tidak sengaja melihat profil mas dan ternyata mas juga hobi menulis, ucap sang wanita itu. Kemudian sang pria itu menjawab kembali, iya mbak, saya juga sudah lama hobi menulis dan sudah lama bergabung di dunia literasi. Dan ngomong-ngomong, bisa nggak mbak kita menghubungi atau berkomunikasi lewat WA saja? Oke mas, ucap sang wanita tersebut, sebentar ya aku kirim nomor WA-nya. Kemudian setelah si wanita itu memberikan nomor WA-nya kepada sang pria, percakapan mereka, komunikasi mereka itu berpindah melalui WA masing-masing. Semenjak dari itu, keakraban mereka mulai semakin instan, komunikasi mereka mulai semakin dekat, sampai bahkan mereka berbagi ilmu, curhat, mengingatkan sholat, berbagi cerita, dan saling menasihati pun mereka lakukan. Kemudian pada suatu hari, dekat-dekat hari mau lebaran, si pria ini rencananya ingin mudik karena sekarang pria ini sedang berada di luar kota. Kemudian dengan niat yang baik ingin berjumpa dengan si wanita itu, mengajak agar bisa bertemu nanti pas pulang mudik nanti. Kemudian kata si wanita itu, boleh mas, semoga Allah mempertemukan kita di mudik nanti. Tibalah sang pria itu mudik. Kemudian si wanita itu menanti kehadiran sang pria yang mengajak ketemu bersamanya. Kemudian akhirnya mereka pun berjumpa dan pertemuan mereka itu tidak sampai di situ saja. Si pria ini nekat dan langsung memperkenalkan si wanita itu kepada keluarganya. Kemudian sang pria itu mengatakan, ayo mbak kita pergi ke rumah saya, silaturahmi bersama keluarga saya dan orang tua saya. Kemudian wanita itu kaget dengan mengatakan, mas serius mengajakin saya ke rumah untuk bertemu dengan orang tua mas? Kemudian sang pria itu menjawab, iya, orang tua saya lagi nungguin mbak di rumah. Kemudian dengan jawaban yang ragu-ragu, si wanita itu mengatakan, sebentar ya mas, saya pikir-pikir dulu. Kemudian awalnya si wanita itu was-was untuk menerima ajakan dari sang pria tersebut. Kemudian setelah lama dia berpikir, dan ternyata dia mengiyakan ajakan dari sang pria tersebut dengan alasan, tak mungkin rasanya saya menolak ajakan seseorang yang mengajak langsung bertemu dengan keluarganya dan niat bersilaturahmi, ucap sang wanita tersebut. Kemudian dalam hati wanita itu juga berkata, toh bertemu dengan orang tuanya itu sama halnya ada niat baik untuk tidak bermain-main dengan perkenalan ini. Kemudian pada akhirnya wanita itu mengiyakan dan menerima ajakan si pria tersebut. Perkenalan pun berlanjut.
Perkenalan pun berlanjut. Pria itu akhirnya bisa mempertemukan si wanita itu bersama orang tuanya dan bersama keluarganya. Bahkan keluarga sang pria itu sangat welcome, sangat terbuka terhadap wanita tersebut. Sampai mereka saling bercerita, saling canda tawa, dan saling beristirahat di rumah sang pria tersebut. Kemudian wanita itu sangat bahagia. Dalam hati ia berbisik, tidak ada pertemuan tanpa sebab. Mungkin inilah alasan dari doa-doa saya dari dulu. Dipertemukan dengan pria yang langsung mengenalkannya kepada orang tuanya. Alhamdulillah, rasa syukur tiada henti atas semua nikmat hari ini. Semoga silaturahmi ini terus berkelanjutan seperti apa yang dicita-citakan oleh kedua keluarga. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin instan. Orang tua si pria dengan wanita itu saling akrab. Bahkan pria melihat sikap wanita yang langsung menghampiri dan membantu ibunya di dapur serta bercengkrama dengan ibunya membuat hatinya berani menuliskan kalimat, "Jika ketampanan atau kecantikan yang Anda jadikan prioritas mencari jodoh, maka sesungguhnya Anda baru saja meletakkan dunia ke dalam hati Anda. Karena tampan atau cantik saat ini lebih banyak hasil aplikasi smartphone, pencahayaan, dan hiasan make up semata. Sedangkan aku mencari seseorang yang cantik karena seringnya ia berwudu dan ketaatannya kepada Allah, sehingga Allah menirukan cahaya kepada wajahnya. Semoga saja ada isyarat dalam hati sang pria bahwa rasanya sepertiga kebahagiaannya telah ia dapatkan di dunianya." Kemudian tibalah saatnya mereka berpisah. Sang pria kembali lagi pergi keluar kota untuk melanjutkan pendidikannya. Akhirnya sang pria ini kembali lagi menerbitkan buku solonya, yang dimana bukunya ini, karyanya ini termasuk 10 besar buku-buku ternama di Indonesia yang terlaris. Dengan melihat seperti itu, wanita tidak tinggal diam, si wanita tersebut. Kemudian wanita itu kembali memberikan naskahnya kepada penerbit besar. Dengan karya buku solo terbaru dari sang pria tersebut, dia sampai diundang oleh salah satu kampus di tempat pendidikannya itu untuk diundang sebagai pembicara. Setelah diundang tersebut, dia mengisi acara tersebut dengan penuh hikmat, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan arahan-arahan kepada seluruh orang banyak, sampai bahkan setelah acara tersebut dia dikatakan sebagai seorang ustadz. Dia tidak bangga dikatakan seorang ustadz, dikatakan gelar ustadz dan segala macam. Bahkan dia sangat tertampar ketika orang banyak mengatakan dia adalah seorang ustadz, sedangkan dia masih memiliki ilmu dan sikap yang jauh dari kata ustadz. Bahkan sekarang dia lagi sedang menjalani hubungan dengan perempuan. Sepulang acara tersebut, si pria ini memutuskan untuk membatasi komunikasi dengan wanita tersebut, dengan alasan dia sudah menyadari bahwa sesuatu yang dilakukan selama ini bersama wanita itu adalah hal yang tidak baik dilakukan. Hatinya makin dipenuhi kalimat bahwa ia harus segera menjaga jarak dengan wanita itu. Berat ia rasakan, tetapi karena bantuan Allah, ia pun berani mengungkapkannya. Dengan si pria itu mengatakan kepada wanita, menjelaskan kepada wanitanya ini bahwa dia akan menyelesaikan hubungan ini, si wanita ini sangat sedih. Bahkan dia sampai mengeluarkan air matanya. Ternyata doa-doa yang dia minta selama ini ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akhirnya si pria dan wanita ini juga saling menyadari bahwa hubungan yang mereka lakukan selama ini adalah hubungan yang salah, hubungan yang tidak diridhai oleh Allah, hubungan yang tidak disukai oleh Allah. Dan oleh karena itu mereka saling menyadari hubungan mereka ini, dan mereka memutuskan untuk menjaga jarak dan membatasi komunikasi mereka. Kemudian memang hati terasa hancur yang diterima oleh wanita tersebut. Kemudian pria itu mengatakan, "Biarlah menangis sejadi-jadinya, asal tangisan ini karena Allah. Insya Allah jadi amal kebaikan untuk kita."
Dulu cintai aku karena Allah, sekarang ikhlaskan dan lepaskan aku karena Allah. Kemudian wanita itu mengatakan, sudah beberapa hari saya berdoa akan jodoh. Bahkan di sepertiga malamnya saya meminta, saya sebut namamu, minta yang terbaik untukmu, diringankan langkahmu. Lalu inikah jawaban Allah? Tanya sang wanita. Kemudian pria itu menjawab, kau juga udah banyak baca buku tentang perjodohan dan pernikahan kan? Pasti udah tahu kalau langkah yang kita ambil ini salah dan melanggar norma agama. Ditambah lagi, kau menulis buku solo terbarumu. Tak inginkan tulisan itu jadi bumerang sendiri bagi penulisnya. Kurasa inilah langkah yang sesuai agar menjadi penulis beneran dan profesional. Nulis bukan hanya sekedar hobi dan kesukaan, tapi di dalamnya ada tanggung jawab dunia akhirat bagi si penulisnya. Jangan paksa Tuhan langsung mengabulkan doa. Apa yang terbaik menurutmu bisa saja tidak baik menurut Allah, pun sebaliknya. Aku tak pantas untukmu yang menjaga diri dan perasaannya. Kamu harus mendapatkan laki-laki yang lebih baik dariku. Izinkan aku berkembang tanpa membawa beban batin yang mengusik jiwaku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafanku selama ini. Mohon ridho dan halal untuk segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wanita itu menjawab, Lillah, saya tak pernah menjadikanmu sebagai penghambat mimpi-mimpiku. Justru dari kamu saya bisa mendapatkan banyak semangat hidup. Maafkan saya, jikalau perpisahan ini terjadi karena Allah, maka izinkan saya berjuang selayaknya seorang Zulaika yang memperjuangkan Yusufnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya, mereka berdua menyadari bahwa hubungan yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Kita sebagai manusia biasa kadang butuh penyemangat dari seseorang. Kemudian mereka juga menyadari bahwa bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan sebuah keluarga yang menjunjung nilai keagamaan sedangkan kita sendiri memulainya dari hal yang salah. Mereka memang saling menasihati, mereka memang saling mengingatkan dan mengingatkan dalam dakwah melalui tulisan. Namun semua itu tidak benar jalannya karena dakwah lewat tulisan itu mereka memutuskan untuk menghentikan komunikasi dan jalinan rasa sayang yang tak diridhai Allah tersebut. Itulah zina hati, teman-teman. Begitulah cara mereka menyudahi fitrahnya sendiri. Sudah tahu jalannya salah, masih saja dilakukan. Sudah tahu itu tidak disukai Allah, masih saja dijalani. Itulah untuk pesan kita. Maka apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa segala apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, maka haruslah kita taati. Mungkin baik itu menurut kita, mungkin itu alasan kita sebagai penyemangat kita dalam belajar, sebagai penyemangat kita dalam bekerja. Namun ketika Allah tidak menghalalkan hal tersebut, segera kita tinggalkan. Mungkin itu menurut kita baik, mungkin itu menurut kita hal yang paling harus kita lakukan. Namun ketika Allah mengatakan tidak, haruslah kita tinggalkan dari sekarang. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kisah singkat ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa sebagai motivasi dan menyadarkan diri kita akan halnya bahwa syariat Allah, ketentuan Allah haruslah kita tegakkan dan jangan pernah kita tinggalkan dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.